Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 469-470. Bab 469, benar-benar. Setelah mendengar kata-kata Lian, mata Chen Qianqian bersinar karena kegembiraan. Ya, foto yang dikirim temanku adalah Fendi Zanders, yang menunjukkan bahwa Fendi Zanders sama sekali bukan generasi kedua yang kaya, dia adalah orang miskin di sekolah kita. Lian mengangguk cepat, lalu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya pada Chen Qianqian. Chen Qianqian mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel Lian, melihatnya dengan ekspresi serius, dan memastikan bahwa orang di foto itu adalah Fendi Zanders. Meskipun foto ini diambil oleh Fendi Zanders ketika dia memasuki klub Guqin, dan Fendi Zanders masih duduk di bangku kelas 1 pada saat itu, masih terlihat bahwa orang dalam foto tersebut adalah Fendi Zanders. Saya tidak menyangka Fendi Zanders benar-benar generasi kedua yang kaya raya. Melihat foto di telepon, Chen Qianqian tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian melanjutkan, Fendi Zanders tadi berani mengatakan bahwa dia memiliki sebuah villa di Dijing Manor. Jangan tinggal di villa itu, tapi pergilah keluar dan menyewakannya dengan orang lain. Sisi, ayo cari Mina untuk mengungkap Fendi Zanders sekarang. Lian berkata kepada Chen Qianqian dengan ekspresi bersemangat. Bagus. Chen Qianqian merasa bahwa dia sudah memiliki bukti di tangannya, dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Kesempatan bagus, jadi dia mengangkat telepon dan berjalan menuju posisi Mina. Saat ini, Mina baru saja menyelesaikan panggilan telepon, tetapi ekspresi wajah Mina agak jelek. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia katakan kepada orang di telepon. Mina, ada sesuatu yang ingin kami sampaikan padamu. Chen Qianqian berteriak pada Mina. Setelah mendengar kata-kata Chen Qianqian, Mina menghela nafas tak berdaya, lalu berkata dengan suara rendah, Qiqian, aku juga punya sesuatu untuk dilakukan. Beritahu kamu. Kamu ingin memberitahuku sesuatu juga. Chen Qianqian tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Mina, tetapi ketika dia melihat ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Mina, dia buru-buru bertanya pada Mina, Mina, apa yang harus dilakukan kamu mau ngobrol? Kataku. Kak, pemilik villa baru saja meneleponku, dan dia mengatakan bahwa rumah itu tidak akan disewakan kepada kita untuk sementara waktu, karena orang tuanya akan kembali dari luar negeri besok, dan orang tuanya harus tinggal di villa ini. Saat itu, Mina berkata pada Chen Qianqian dengan ekspresi tak berdaya. Apa? Setelah mendengar kata-kata Mina, Chen Qianqian langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Kak, maafkan aku. Kata Mina pada Chen Qianqian dengan nada meminta maaf. Chen Qianqian berdiri di sana dengan ekspresi bingung, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, lagi pula, dia sudah memberitahu teman-temannya di Jiangcheng bahwa mereka semua akan datang ke pesta ulang tahunnya besok, tetapi jika pemiliknya ingin mengambil kembali gedung itu. Saat ini, dalam kasus villa, Chen Qianqian tidak memiliki tempat untuk mengadakan pesta ulang tahun. Mina, apakah kamu bercanda? Chen Qianqian sedang tidak ingin memberitahu Mina tentang Fendi Zanders saat ini. Lagi pula, Kak, aku tidak bercanda denganmu. Pemiliknya baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa dia tidak akan menyewa rumah ini. Mina juga malu sekarang, lagi pula, dia tahu di dalam hatinya betapa pentingnya pesta ulang tahun ini untuk Chen Qianqian. Kalau begitu, tidak bisakah kita menambahkan uang padanya sekarang? Chen Qianqian menggigit bibirnya dan berkata dengan suara rendah. Aku juga baru saja memberitahu pemiliknya, aku bilang untuk memberinya harga 2 kali lipat, tapi pemiliknya menolak. Jawab Mina tak berdaya. Setelah Chen Qianqian mendengar kata-kata Mina, dia benar-benar tercengang, matanya langsung memerah, dan ekspresi wajahnya juga sangat sedih. Karena sudah hampir jam 7 malam, sudah terlambat untuk mencari rumah lain, namun kini rumah tersebut tiba-tiba mengatakan tidak akan disewa, yang berarti pesta ulang tahun Chen Qianqian mungkin tidak akan diadakan. Chen Qianqian, yang tadinya berpuas diri, tiba-tiba menjadi jelek. Chen Qianqian adalah seorang gadis dengan kesombongan yang kuat. Agar pesta ulang tahunnya terlihat layak, dia secara khusus meminta Mina membantunya mencari villa di perkotaan, namun dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Kak, kenapa matamu merah? Saat ini, Jiang Xiaoling berlari ke sisi Chen Qianqian dan bertanya dengan ekspresi bingung. Ini semua salahku. Pemilik rumah baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa dia tidak akan menyewakan villa ini kepada kita. Mina memandang Jiang Xiaoling tanpa daya, dan menjelaskan dengan lembut. Tidak menyewakannya kepada kami. Jiang Xiaoling secara naluriah membeku sesaat setelah mendengar ini, dan kemudian berteriak dengan keras, lalu bagaimana dengan pesta ulang tahun Sisi? Sisi sudah memberitahu teman-temannya di Jiangcheng, jika tidak ada cara untuk mengadakan pesta ini besok jika ini pesta ulang tahun, bagaimana akankah Sisi menjelaskannya pada orang-orang itu? Benar, Sisi sudah lama merencanakan pesta ulang tahun ini, kita tidak bisa berhenti mengadakan pesta ulang tahun hanya karena villa ini tidak lagi disewa. Zhu Mengying buru-buru berseru. Mina, bisakah kamu berkomunikasi dengan tuan tanah ini lagi?
Wei Daqiang melangkah maju dan berkata dengan lembut kepada Mina. Aku baru saja memohon kepada pemilik rumah beberapa kali, dan aku telah mengatakan semua hal baik, tapi dia hanya menolak untuk menyewakan rumah itu kepada kita, atau orang tuanya tidak akan punya tempat tinggal. Mina dengan enggan menjawab dengan suara rendah. Setelah Fendi Zanders mendengar percakapan orang-orang ini, dia sepertinya menebak apa yang terjadi, tetapi dia masih berdiri diam di sana tanpa berbicara. Sekarang sudah hampir jam 7 malam. Jika kamu keluar mencari rumah lagi, kamu pasti tidak akan menemukannya, dan kamu mungkin tidak dapat menemukan rumah yang cocok. Wei Daqiang memandang Chen Qianqian dengan mata merah dan berbisik. Jiang Xiaoling tertegun sejenak ketika mendengar kalimat ini, lalu dengan cepat melihat ke posisi Lian, dan berteriak dengan keras, Tuan Muda Li, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki villa di rumah Anda? Jika tidak, Anda dapat meminjam villa Anda villa. Bagaimana kalau memberi kami? Lian tidak pernah berpikir bahwa masalah ini masih bisa melibatkan dirinya, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ekspresi malu, apa, keluargaku tinggal di villa, jika aku tiba-tiba membawamu kembali sekarang, orang tuaku pasti tidak akan setuju. Li Shao, keluargamu sangat kaya, seharusnya lebih dari villa ini, kan? Jiang Xiaoling buru-buru melanjutkan. Dahi. Lian sedikit terdiam oleh Jiang kata-kata Xiaoling, dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, keluarga saya memang memiliki villa lain, tetapi villa keluarga saya yang lain belum didekorasi, dan bagian dalamnya semuanya bobrok. Jika sudah berakhir, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Setelah mendengar kata-kata Lian, semua orang terdiam di tempatnya. Faktanya, mereka tahu bahwa Lian tidak mau meminjamkan rumah kepada mereka. Bab 470. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Xiaoling berteriak dengan mulut melengkung. Ngomong-ngomong, selain Li Shao, bukankah ada salah satu dari kita yang punya villa? Tapi saat ini Zhu Mengying tiba-tiba memanggil. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan Fendi Zanders juga secara naluriah membeku sejenak. Baru saja, Fendi Zanders mengatakan bahwa dia juga memiliki sebuah villa, dan villa ini adalah kompleks villa paling terkenal di Jiangcheng, di Jing Manor. Tentu saja yang paling luar biasa adalah Fendi Zanders justru mengatakan bahwa villanya adalah di Jingno. 1. Di Jingno. 1 bisa dikatakan sebagai villa termewah di seluruh Jiangcheng, bernilai ratusan juta. Orang biasa tidak memiliki kualifikasi maupun kemampuan untuk tinggal di villa itu. Ketika Fendi Zanders mengucapkan kata-kata ini, semua orang mengira Fendi Zanders sedang membual, dan bahkan menertawakan Fendi Zanders dengan keras. Tapi sekarang pemiliknya ingin mengambil kembali villa yang disewa Mina, dan Lian jelas tidak ingin meminjamkan villanya kepada mereka, jadi mereka hanya bisa menaruh harapan pada Fendi Zanders. Meskipun semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders sebelumnya mungkin hanya membual, tetapi jika villa itu benar-benar milik Fendi Zanders, bukankah semua masalah sekarang akan terselesaikan? Fendi Zanders, apakah villa itu milikmu? Jiang Xiaoling berteriak pada Fendi Zanders dengan cemas. Benar, Fendi Zanders, jika villa itu benar-benar milikmu, maka kamu dapat meminjamkannya kepada kami untuk 1 malam. Sisi telah mempersiapkan pesta ulang tahun ini selama beberapa hari, dan kami sangat jauh. Kemarilah, jika kamu kembali hanya karena kamu tidak memiliki villa yang cocok, bukankah itu bermanfaat? Zhu Mengying juga buru-buru memanggil. Saat ini, kedua gadis itu belum melihat foto di tangan Lian, dan mereka tidak tahu apakah Fendi Zanders benar-benar generasi kedua yang kaya, jadi mereka memohon kepada Fendi Zanders dengan sungguh-sungguh. Tetapi setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Jiang Xiaoling dan Zhu Mengying, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Karena Fendi Zanders merasa karena Mina membawa orang-orang ini ke villa ini alih-alih ke Dijingno. 1 miliknya, dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Tapi Fendi Zanders tidak tahu kenapa Mina melakukan ini sekarang, dia khawatir jika dia setuju, itu akan mempengaruhi Mina. Ada hal yang lebih penting, yaitu Fendi Zanders tidak memiliki rasa sayang terhadap gadis seperti Chen Qianqian dan Jiang Xiaoling, jadi mengapa dia harus meminjamkan villa itu kepada mereka? Fendi Zanders kini berharap pesta ulang tahun mereka tidak bisa diadakan, agar dia bisa pulang lebih awal. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di sana? Katakan sesuatu padaku. Apakah villa itu milikmu? Jika itu bukan milikmu, kamu harus memberitahu kami lebih awal, dan kami akan memikirkan cara lain. Jika itu milikmu, maka kamu bisa meminjamkan kami villa itu. Tanda seru petik 2. Melihat Fendi Zanders berdiri di sana tanpa berbicara, Jiang Xiaoling berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi agak bersemangat. Mendengar kata-kata Jiang Xiaoling, Fendi Zanders tidak bisa menahan keraguan sejenak, lagi pula, kunci villa itu kini ada di tangan Mina, dan orang-orang ini juga adalah teman Mina. Saat ini, ekspresi wajah Mina sangat kusut, dan dia tidak tahu apakah dia harus setuju atau tidak. Kini Mina masih merasa villa ini sama sekali bukan milik Fendi Zanders. Fendi Zanders baru saja bekerja di bagian penjualan dan mencuri kunci villa.
Jika saya benar-benar membawa Chen Qianqian dan yang lainnya ke sana, itu akan menyelamatkan mereka dari keraguan identitas Fendi Zanders. Tetapi jika pemilik villa mengetahuinya, mereka mungkin tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Mina telah berjuang dengan masalahnya. Mina, ini sudah waktunya, jadi berhentilah berakting bersama kami. Tapi saat ini, Chen Qianqian tiba-tiba berteriak. Yang lain masih menunggu jawaban Fendi Zanders, tetapi Chen Qianqian sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa Fendi Zanders sama sekali bukan generasi kedua yang kaya, dan villa itu tidak mungkin milik Fendi Zanders. Apakah Fendi Zanders setuju atau tidak sekarang, itu tidak ada pengaruhnya. Jadi Chen Qianqian berencana untuk memperlihatkan wajah asli Fendi Zanders di depan banyak orang. Karena pesta ulang tahunnya hancur, tidak ada yang boleh memikirkannya. Akting. Mina memandang Chen Qianqian dengan ekspresi bingung, tidak tahu apa yang dia maksud dengan kata-katanya, jadi dia bertanya kepada Chen Qianqian, "Qianqian, drama apa yang aku perankan? Kamu tahu drama apa yang kamu perankan?" Chen Qianqian tersenyum menghina, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders, memandang Fendi Zanders dengan jijik, dan kemudian berkata dengan dingin, "Baru saja Lian menemukan foto Fendi Zanders ini. Fendi Zanders ini sama sekali bukan orang kaya. Generasi kedua, dia hanya orang malang yang mengantarkan makanan. Mina, menurutku kamu juga harus mengetahui identitas Fendi Zanders, jadi kamu telah melindunginya, kan? Fendi Zanders ini seharusnya bukan pacarmu, kan? Kamu membawanya ke sini untuk menipu kami, ada baiknya untuk menutupi fakta itu kamu sedang dirawat oleh tiran lokal." Chen Qianqian sedang dalam suasana hati yang sangat kesal saat ini, dan dia tentu saja tidak memberikan ruang untuk berbicara. Setelah Mina mendengar kata-kata ini dari Chen Qianqian, dia langsung membeku di tempatnya. Kecuali fakta bahwa Mina dirawat oleh tiran lokal, Chen Qianqian benar tentang hal-hal lainnya. Inilah yang paling mengejutkan Mina. Karena dia tidak menyangka Chen Qianqian benar-benar menyelidiki identitas asli Fendi Zanders. Yang lain juga terkejut saat ini, dan mereka semua menatap posisi Chen Qianqian dengan mata terbelalak. Mereka tahu betul di dalam hati bahwa karena Chen Qianqian telah mengatakan itu berarti Chen Qianqian pasti telah memperoleh bukti yang sangat penting. Fendi Zanders berdiri di sana dengan tenang. Bagaimanapun, Fendi Zanders tahu apakah dia generasi kedua yang kaya atau bukan. Bahkan jika Chen Qianqian memiliki bukti, tidak mungkin mengubah fakta bahwa dia adalah generasi kedua yang kaya. Apa, Kak, jangan terlalu bersemangat. Lagi pula, Fendi Zanders adalah pacar Mina. Bukankah tidak pantas jika kamu mengatakan itu? Wei Daqiang adalah orang yang cukup saleh, dia merasa perkataan Chen Qianqian barusan terlalu berlebihan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berkata dengan lembut. Tidak pantas. Chen Qianqian mencibir, lalu menoleh untuk melihat ke arah Mina dan berteriak, tidak pantas bagiku untuk mengatakan itu. Apakah pantas jika Mina berbohong kepada kita? Semua orang tahu bahwa dia harus dijaga oleh tiran lokal, tapi dia hanya tidak mau mengakuinya. Dan sekarang dia menemukan penis malang lainnya untuk berpura-pura menjadi pacarnya, bukankah yang dia lakukan bahkan lebih ekstrim? Kak, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Mina mau tidak mau berdiri, ingin menjelaskan sendiri. Bukan itu yang kukira, seperti apa rasanya? Chen Qianqian tersenyum menghina, lalu langsung mengeluarkan ponsel Lian, dan berteriak pada semua orang, kamu bisa melihat baik-baik orang di foto ini untuk lihat apakah itu Fendi Zander.